Ta'ala wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala BLN Kota Pasuruan, Bapak Agus, dan rekan-rekan sekalian yang kami hormati, syukur alhamdulillah kita sekalian diberikan panjang umur oleh Allah bisa masuk di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah, bisa menyempurnakan daripada pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan sampai akhir daripada bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan Ramadan ini di 10 terakhir yang istimewa. Kalau di bulan Rajab itu yang istimewa 10 pertama. Karena di 10 pertama itu ada istilahnya malam pertama daripada bulan Rajab. Malam pertama bulan Rajab ini termasuk 5 malam yang jika kita gunakan untuk berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, dipastikan nggak akan ditolak oleh Allah. Kalau di bulan Sya'ban di 10 kedua yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bulan Sya'ban kok 10 kedua? Karena di pertengahan bulan Sya'ban ada satu malam yang diistilahkan malam nisfus Sya'ban. Malam tersebut juga termasuk malam yang istimewa. Enggak berdoa, enggak memohon kepada Allah, dipastikan diijabahi oleh Allah. Adapun di bulan Ramadan di 10 terakhir. Kenapa? Karena di 10 terakhir daripada bulan Ramadan ada yang istilahkan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ketika kita beribadah di malam tersebut ketepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka ibadah kita itu nilainya lebih baik, bukan sama, tapi lebih baik daripada orang yang beribadah selama 1000 bulan. Lailatul Qadar ini kebanyakan daripada para ulama mengatakan ada di hari-hari ganjil daripada 10 terakhir. Mulai malam 21, 23, 27, 29. Lebih-lebih kalau malam ganjil itu ketepatan malam Jumat. Sebagaimana malam hari sekarang hari ini. Sekarang malam 23 nanti malam. Ganjil. Tepat juga malam Jumat. Karena itu kesempatan bagi kita sekalian para hadirin untuk lebih meningkatkan daripada beribadah kepada Allah supaya kita mendapatkan daripada Lailatul Qadar. Sebagian ulama termasuk Abdullah bin Abbas, misanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu jatuhnya tanggal 27 Ramadan. Kenapa? Karena melihat daripada keterangan Al-Quran. Di Al-Quran itu para hadirin, kalimat Lailatul Qadar kalau kita lihat mulailah Alif Lam Mim surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas, kalimat Lailatul Qadar itu tertulis hanya 3 kali. Panjenengan teliti pun, mulai Alif Lam Mim surat Al-Baqarah sampai telas Qul a'udzu birabbin nas, gak ada kalimat Lailatul Qadar kecuali di surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar 1. Wa ma adraka ma lailatul qadar 2. Lailatul qadri 3. Khairu min alfi syahr sampai akhir. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Tidak ada lagi kalimat Lailatul Qadar kecuali 3 ini. Kemudian kalimat Lailatul Qadar itu kalau kita hitung hurufnya, subhanallah, telitinya para sahabat ini, kalimat Lailatul Qadar itu kalau kita hitung hurufnya 9. Laila, lam, ya, lam, ta. Al-Qadar, alif, lam, qaf, dal.
5, berarti jumlahnya 9. 9 dikali 3 kali 27. Di situ ada rahasia. Itu bukan ketepatan, memang Allah Subhanahu wa taala sengaja menyisipkan, merahasiakan daripada turunnya malam Lailatul Qadar dalam lafaz Lailatul Qadar itu sendiri. Karena itu para hadirin, ayo kita sekalian di malam 27 kita benar-benar tingkatkan beribadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, Rasulullah orang yang ada jaminan surga, jaminan selamat neraka. Beliau itu kalau udah 10 terakhir ini istilahnya merapatkan daripada bajunya di dalam semangat ibadahnya, menambahi sholatnya, menambahi baca wiridnya, menambahi daripada baca Al-Qur'annya. Yunabbihu ahlah, keluarganya semuanya dibangunin. Ini bukan waktunya tidur, ini waktunya untuk panen daripada pahala. Ini Rasulullah yang ada jaminan surga dan jaminan selamat daripada neraka, masih berharap Lailatul Qadar. Lebih-lebih kita para hadirin, jaminan surga nggak ada, jaminan selamat daripada neraka nggak ada. Kenapa kita nggak berharap mendapatkan daripada malam Lailatul Qadar? Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita sekalian tahun ini, Ramadan ini, dipastikan kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Allahumma. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, melanjutkan materi minggu kemarin yaitu masalah zakat. Siang hari ini kita bahas daripada zakatul fitrah atau zakatul badan. Zakat fitrah ini hukumnya wajib. Tidak ada yang mengatakan sunnah. Wajib. Bagi siapa? Bagi mereka yang menangi hidup di bulan Ramadan dan menangi hidup di bulan Syawal. Dia hidup di bulan Ramadan dan juga bisa masuk di bulan Syawal, maka wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakat fitrah. Begitu juga orang yang wajib untuk zakat fitrah, orang yang dilahirkan, anak yang dilahirkan setelah terbenamnya matahari. Anak lahir setelah terbenamnya matahari wajib zakat. Kenapa? Anak ini yang terjadi seperti pernikahan, bukan kalau anak lahir setelah terbenam matahari karena tidak menangi bulan Ramadan ya. Pernikahan ini terjadi setelah terbenamnya matahari, maka wajib bagi dia untuk sebagai tanggung jawabnya mengeluarkan daripada zakatnya. Kemudian seperti orang yang meninggal dunia, meninggal setelah terbenamnya matahari, wajib untuk dia itu mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena dia menangi daripada bulan Ramadan dan menangi sebagian daripada bulan Syawal. Kemudian para hadirin, di dalam mengeluarkan zakat itu ada waktu-waktu yang istimewa. Enggak pokok mengeluarkan zakat, enggak. Tapi ada waktu-waktu yang utama. Waktu yang paling istimewa untuk mengeluarkan zakat yaitu dikeluarkan setelah di hari raya Idul Fitri, setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh di hari raya Idul Fitri, sebelum pelaksanaan daripada sholat hari raya. Nah, ini waktu yang paling afdol. Waduh, terlalu sempit waktunya, nanti nggak sempat, kedahuluan aku bingung pelaksanaan sholat hari raya, ya berarti kita nggak melaksanakan zakat di waktu yang fadilah, yang istimewa. Tapi kalau kita bisa mengondisikan, lebih baik kita ambil daripada waktu yang fadilah. Seseorang itu para hadirin, kalau mengeluarkan sedekah wajib atau sunnah di waktu-waktu yang istimewa, yang pahalanya ya lebih. Seseorang sedekah di hari biasa dan di hari Jumat beda pahalanya. Kenapa? Karena hari Jumat itu Sayyidul Ayyam, pemimpin daripada hari. Kita sedekah di bulan-bulan biasa, beda ketika kita sedekah di bulan
Ramadan. Begitu juga zakat fitrah, kita keluarkan zakat fitrah di hari-hari biasa, beda pahalanya ketika kita keluarkan di jam setelah pelaksanaan sholat subuh, sebelum melaksanakan sholat hari raya. Kemudian yang kedua, ada istilah waktu jawas. Setelah fadilah, waktu istimewa, ada lagi waktu yang jawas. Jawas itu apa? Anda keluarkan zakat fitrah di hari itu boleh, Anda nggak keluarkan ya nggak apa-apa, itu namanya jawas. Kapan? Mulai masuk bulan Ramadan. Mulai masuk bulan Ramadan, Anda boleh keluarkan zakat fitrah di waktu itu. Kalau nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga, waktu karohah. Mengeluarkan zakat fitrah di waktu itu hukumnya makruh. Kapan? Kita keluarkan setelah pelaksanaan sholat hari raya. Setelah sholat hari raya baru kita keluarkan zakat fitrahnya. Sah, tapi hukumnya makruh. Kecuali kalau memang ada kemaslahatan, ada tujuan. Seperti aku ini punya saudara, dia itu orangnya soleh, masya Allah. Dia itu orangnya benar fakir, dan dia kalau udah setelah pelaksanaan sholat hari raya pasti ke rumah. Karena itu zakat ini aku tunda pelaksanaannya setelah sholat hari raya, karena aku pingin ngasihkan zakat kepada saudaraku ini yang soleh ini. Maka hilang hukum makruh di situ. Hukum yang asalnya makruh menjadi hilang. Kenapa? Karena ada tujuan untuk mengutamakan orang yang soleh. Ditunda setelah pelaksanaan sholat hari raya. Yang keempat, ada waktu haram. Mengeluarkan daripada zakat fitrah ini hukumnya haram. Akhirnya jadinya qadha. Kapan? Takhiruz zakat an yaumil id. Ditunda mengeluarkan zakat fitrah setelah 1 hari, berarti hari kedua. Sekarang hari raya, besoknya dikeluarkan daripada zakat fitrahnya, maka hukumnya haram mengeluarkan zakat fitrahnya tersebut dan jadinya qadha. Jadinya qadha. Kalau memang ada kesengajaan, sengaja dosa. Tapi kalau memang nggak ada kesengajaan, saya ini mengeluarkan zakat fitrah setelah 1 hari daripada hari raya, karena nunggu dana untuk pengeluaran zakat fitrah, saya nggak punya uang. Lah kok ketepatan malam hari raya atau hari rayanya itu banyak orang zakat sama aku, karena itu di hari kedua aku keluarkan zakat fitrahku, aku ambilkan daripada zakatnya orang yang kepada aku, maka hukumnya tidak dosa. Kenapa? Ada alasan. Tidak adanya harta untuk dibuat zakat fitrah di malam atau di hari raya Idul Fitri, adanya setelah 2 hari setelah pelaksanaan sholat hari raya. Kemudian zakat fitrah yang dikeluarkan berupa apa? Yaitu qutul balad, makanan pokok daripada daerah tersebut. Kalau beras, makanan pokok, ya berarti beras. Kalau gandum, ya gandum. Sesuai daripada bahan makan di di daerah tersebut. Yang dikeluarkan berapa? Zakatul fitri sok, 1 sok. 1 sok itu berapa? Arba'atu amdad. 4 mud. 4 mud itu berapa? Kalau dihitung dengan ukuran yang sekarang, kurang lebih 2,75 kilo. 2,75 kilo. Cuman lebih baik disempurnakan 3 kilo. Sesuatu hal sedekah itu kalau yang lebih baik itu yang bisa mancing daripada pahala Allah, itu yang dipastikan akan mendapatkan balasan dari Allah. Sedekah jangan yang remeh, sedekah yang terbaik.
Karena itu kata Allah SWT di Al-Quran apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra, seseorang itu enggak akan mendapatkan derajat bir. Apa derajat bir itu? Surga. Enggak akan orang yang sedekah itu akan mendapatkan surga hatta tunfiqu, sehingga dia itu bersedekah mimma tuhibbun, daripada apa yang dia senangi. Sedekah 50.000, kita dapat 50.000 sama dapat uang 100.000, mana yang suka? Lebih suka mana? 100.000. Ya berarti kalau sedekah 100.000 itu lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi ini kadang-kadang berat ketika kita ini udah persiapkan 5.000 di kesak kanan untuk celengan yang lewat, nanti yang 50 ini tak siapin di sebelah kiri, nanti pulangnya ke Indomaret. Ada rencana gitu. Ketika dia lewat ternyata keliru, yang 50.000 yang dimasukin. Setelah sampai di Jawan, ketika dia geraya-geraya, loh, yang 5.000 yang sisain, yang 50.000 masuk, leng-lengan para hadirin. Padahal ini yang balanya lebih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dilebih 3 kilo nggak ada masalah. Kemudian para hadirin, diterangkan juga di sini, zakat ini wajib bagi orang yang muslim, merdeka, yang memiliki daripada bahan makan di hari tersebut dan malamnya. Jadi orang muslim merdeka dan memiliki bahan makan untuk makan malam hari raya dan besok hari rayanya. Yang wajib laki, perempuan, kecil, besar, wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Begitu juga selain kita ini wajib mengeluarkan zakat fitrah kita sendiri, juga wajib mengeluarkan zakat fitrahnya daripada orang yang wajib bagi kita nafakoi. Istri kita, anak kita, pembantu kita, itu orang-orang yang wajib kita nafakoi, wajib kita keluarkan zakat. Umpama istrinya kaya, yang laki miskin, sampai nggak bisa mengeluarkan zakat suaminya, apakah istrinya wajib untuk mengeluarkan zakat? Mboten. Istrinya kaya, lakinya nggak punya harta, sampai dia nggak mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk istrinya, apakah wajib bagi si istri untuk mengeluarkan zakat fitrah sendiri? Nggak wajib. Kenapa? Karena yang punya tanggung jawab untuk mengeluarkan zakat fitrah baginya adalah suami. Berhubung suaminya nggak mampu, udah nggak wajib untuk mengeluarkan daripada zakat fitrah. Nah, karena itu di sini ada ikatan wajib dikeluarkan zakatnya orang yang wajib untuk dinafakoi. Cuman ada perkecualian. Ada orang yang wajib dinafakoi tapi nggak wajib bagi dia untuk menzakati. Siapa? Istri daripada ayah. Umpama ayah kita kawin lagi, sehingga kita punya ibu tiri. Ayah kita nggak mampu untuk memberi nafkah istrinya, wajib bagi kita anaknya untuk memberi nafkah kepada istri barunya. Cuman sekalipun kita wajib nafkahi kepada istri barunya, kita nggak wajib untuk memberikan zakat fitrah kepada istrinya ayah yang baru. Jadi ini orang wajib nafkahi tapi tidak wajib menjakati. Kemudian para hadirin, kalau anak kita ini udah balik, yang wajib untuk mengeluarkan zakat bukan anaknya, bukan kita, anaknya sendiri. Kalau udah anak kita ini udah balik, maka yang wajib untuk mengeluarkan zakat adalah anak sendiri. Kalau memang mampu. Masih nggak mampu, ya berarti nggak ada masalah orang tuanya untuk mengeluarkan zakat. Cuman yang mendoai, yang niati harus anaknya sendiri. Orang tuanya nggak boleh. Kenapa? Udah balik. Saya ulangi, kalau ada anak udah balik, maka orang tua nggak wajib menzakati. Kalau memang mampu. Kalau memang nggak mampu, maka boleh bagi orang tua untuk mengeluarkan zakat. Niatnya
anaknya sendiri karena udah balik. Kalau memang dia mampu, anaknya mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah, orang tua pengen mengeluarkan zakat fitrahnya anaknya itu harus izin dulu. Nah, aku mau ngeluarin zakat fitrahmu ya, izinin ya. Oh enggak Pak, aku udah pengen ngeluarin zakat fitrah sendiri. Maka bagi orang tua nggak boleh untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kenapa? Nggak ada izin daripada anaknya yang udah balik tersebut. Tapi kalau ada izin, oh iya Pak, nggak apa-apa, boleh bagi dia untuk mengeluarkan daripada zakat fitrah. Ayahnya baru boleh untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian para hadirin, zakat fitrah dengan uang boleh apa enggak? Pendapat Imam Syafi'i mutlak nggak boleh. Pendapat Imam Syafi'i mutlak tidak boleh. Kalau pendapat Imam Abu Hanifah, kalau boleh untuk mengeluarkan uang, tapi nggak boleh dengan ukuran yang paling rendah. Kalau beras itu cuma 2,75 atau 3 kilo. Kemudian dia mengeluarkan zakat fitrah dengan uang senilai daripada beras itu, nggak sah. Menurut Imam Abu Hanifah. Bolehnya apa? Harus dikeluarkan dengan bahan makan yang lebih baik daripada beras, gandum, yang harganya lebih mahal daripada beras, dan kiloannya lebih daripada beras. Kalau gandum itu kurang lebih 3,7. Pendapat Imam Abu Hanifah. Diuangkan baru boleh. Tapi kalau pendapat Imam Syafi'i nggak boleh, mutlak. Dikasih uang lebih dengan nilai bahan makan yang lebih, nggak boleh, tetap nggak sah, harus uang. Harus beras. Kalau taukil, ada panitia zakat, kita nggak sempat beri beras, akhirnya ngasih uang sama panitia itu. Sifatnya taukil, bukan Anda berarti zakat fitrah dengan uang, tapi Anda taukil, mewakilkan kepada dia. Pak, aku wakil nang sampean, tolong tukokno beras dikai zakatku. Maka boleh. Yang niati nanti siapa Ji? Yang niati yang diwakili. Orang tersebut yang diwakili, ya dia yang nanti yang meniati daripada zakatnya. Boleh untuk diwakilkan. Kalau statusnya transaksi langsung beras, hukumnya nggak sah. Transaksi yang langsung uang, ini langsung tidak sah. Kalau menyediakan, itu langkah baik. Panitia menyediakan daripada beras. Kalau ada orang-orang yang mau nitip uang, langsung ditransaksikan di tempat itu, itu lebih baik. Sebetulnya banyak permasalahan tentang zakat. Seorang panitia jangan sampai membagikan daripada zakat ke tempat daripada asalnya zakat. Contoh, Anda panitia, di tempat Anda ada RT 1, ada RT 2. Kemudian orang-orang zakat yang dari RT 1 Anda bagikan lagi kepada orang-orang di RT 1. Tidak boleh. Kenapa? Khawatir ada zakat yang kembali kepada orang yang ngasih. Kalau bisa disilang, yang dari 1 ke RT 2, yang dari 2 ke RT 1, sehingga gak ada kemungkinan beras itu kembali kepada orang yang berzakat. Bagi panitia gak boleh merubah daripada banyaknya zakat. Kalau udah 2,7,5, ya udah yang dikasihkan 2,7,5. Kenapa? Statusnya panitia. Kalau amil boleh. Kalau dia itu amil, ada SK, beras ditampung. Karena ini fakir miskinnya banyak, kita nggak jadi, kita keluarkan 2,75, kita buat 2 kilo supaya cukup. Kalau amil boleh untuk mengelola daripada
beratnya banyaknya beras tersebut. Tapi kalau panitia nggak boleh. Terima 2,75, ya keluar harus 2,75. Baru hukumnya sah, dia nggak tanggung jawab, nanti tidak dapat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini materi yang bisa saya sampaikan di siang hari ini. Mungkin bisa dipertanyakan dengan adanya hal-hal yang lain, bab-bab yang lain, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang panitia tadi kan kalau mengurangi tidak boleh, tapi kalau menambah misalkan saya mereka 3 kilo akhirnya diberikan ke mustahik itu sampai 10 kilo gitu, kita digabung gitu ya. Itu bagaimana? Terus yang kedua, ini perumpamaan ya. Jadi kan ada yang tanya bahwa nisab zakat perak itu kan 595. Okay. Itu kalau diuangkan ya sampai 30 juta. Sementara kalau emas itu kan 85 nisabnya. Okay. Kalau uangnya 140 lebih ya. Kalau punya uang 100 juta, uang itu dalam bentuk uang sudah setahun ya, atau setahun itu. Kalau ngacu emas kan masih belum kena nisab ya. Itu kira-kira bagaimana? Apa membayar zakat atau tidak gitu kalau bentuknya uang? Mungkin kita bisa. Pertama masalah zakat, apa? Yang pertama zakat panitia. Panitia memberikan lebih daripada 2,75. Jadi satu orang sampai bisa dapat 5 bagian, 4 bagian, tidak ada masalah. Satu orang dapat 4 bagian, 5 bagian lebih daripada ukuran zakat, tidak ada masalah. Yang menjadi masalah mengurangi. Itu yang enggak boleh. Oke. Yang kedua masalah nisab perdagangan. Memang nisab perdagangan itu keterangan dalam kitab sama dengan emas. Sama dengan emas. Cuman ada ulama-ulama yang lebih ikhtiyat. Ada ulama-ulama yang lebih ikhtiyat. Diambil pertengahan antara emas dan perak. Kalau memang perak itu nisabnya 500 lebih, kalau harganya itu 100.000 per kilo per gram, itu nilainya 55 juta, dan emas itu sampai 400 juta, diambil tengah-tengah. Diambil tengah-tengah. Kira-kira kalau antara 400 sama 555 juta, diambil tengah-tengah berapa? 150 juta. Ketika kita ini dagangan kita mencapai daripada 150 juta, lebih ikhtiyat. Kenapa ikhtiyat? Lebih hati-hati, tetap kita keluarkan zakat. Lebih ikhtiyat. Kalau enggak, ya enggak ada masalah, kita ngambil nisabnya emas. Tetap enggak, wis dalam fikih itu yang ada nisabnya emas yang menjadi tolak ukurnya, bukan diambil tengah-tengah. Karena itu saya enggak mau, nanti kalau udah mencapai daripada nisabnya emas baru aku keluarkan zakat. Sekarang kan belum, cuma 150 juta, monggo, nggak ada masalah. Berarti Anda nggak ikhtiyat, nggak hati-hati. Kalau barang dagangan, kalau punya uang, kalau fikih nggak ada, menzakati uang nggak ada. Aku punya uang 100 juta ataupun 400 juta, sama dengan nisabnya emas, tapi itu bukan uang 400 juta, itu bukan uang dagangan, tapi uang simpanan sendiri. Kalau menurut fikih tidak ada zakat uang. Menzakati daripada uang yang kita miliki nggak ada. Nah, kalau kita ini ikhtiyat tasawuf, karena itu memang orang itu hidup tidak cukup memegangi fikih, itu nggak cukup. Selain dia memegangi fikih juga harus tasawuf.
Tasawuf itu lebih hati-hati. Seperti contoh, orang sholat itu pakai celana pendek, itu tidak ada masalah. Yang penting pusar sama lututnya tertutup, sah. Kenapa? Udah tutup aurat bagi laki-laki. Tapi itu enggak ikhtiyat, itu enggak hati-hati, kurang memuliakan daripada ibadah. Karena itu kalau bisa sempurna semua anggota-anggotanya ditutupi. Begitu juga zakat. Kalau memang dia itu nunggu emas, monggo nisabnya emas. Kalau lebih ikhtiyat, ambil tengah-tengah. Mekatan Pak. Napa jenenge kirang pas. Kalau emasnya kan ada emas cuma ada yang 14 karat, ada 24 karat. Yang kita jadikan tolak ukur yang murni. Yang kita jadikan tolak ukur standarnya yang murni. Bukan yang 14 karat, yang 24 karat, yang menjadi tolak ukur daripada emas satu nisab itu. Bukan yang di bawah itu. Mekaten. Kalau itu zaman dulu kan cuma istilahnya dirham sama dinar. Nggih. Dinar itu Perak. Dirham, perak. Kenapa? Apa dinar itu sudah termasuk 24 karat atau cukup emas saja, yang penting emas gitu. Keterangan di kitab masalah dinar itu 24 karat nggak ada. Cuman yang pasti emas asli gitu aja. Dinar yang dimaksud di situ adalah emas asli. Keterangan mungkin zaman itu belum ada keterangan karat-karat gitu mungkin. Nah, jadi hanya keterangan emas asli gitu aja. Kalau uang dinar itu, kalau dirham, perak itu aja. Mekaten. Wonten malih? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Definisi amil, Ustaz. Apakah amil itu amil zakat itu yang di SK-kan oleh yang berwenang. Nah, bagaimana dengan amil bentukan musola-musola yang di kampung ya? Atau itu hanya sebagai panitia? Kemudian konsekuensi amil itu termasuk di dalam naskah ya. Amil ya. Nanti ada hak atas zakat itu gitu. Ya, bagaimana dengan nanti musola-musola kampung yang hanya bentukan lingkungan gitu? Mohon pencerahan. Amil itu adalah orang yang mendapatkan SK surat keterangan dari surat keputusan dari pemerintah. Jadi pemerintah. Jadi kalau dia itu SK-nya dari takmir atau dari Pak RT, statusnya bukan amil. Maka kalau memang di 8 asnaf itu ada status amil, dia nggak boleh ngambil karena statusnya bukan amil. Kalau maksa ngambil, haram, dosa. Jadi harus yang status amil itu yang mendapatkan SK dari pemerintah, entah itu Lazisnu, entah itu Basnas yang memberikan SK, maka statusnya sah untuk jadi amil. Oke. Jelas. Yang kedua, apakah boleh dari zakat fitrah itu pada saat dibagikan, bisa jadi dalam satu kampung, satu gang itu per nilai manfaat yang tersampaikan bisa lebih dari 2,6 atau 3 itu. Nah, dari hasil diskusi takmir, oh ini yang berupa uang dimasukkan ke kotak musola semisal itu, yang berupa beras dibagikan. Yang seperti itu berikutnya. Tadi sudah kita jelaskan bahwasanya pendapat Imam Syafi'i zakat uang nggak boleh. Kalaupun kita ambil pendapat Imam Abu Hanifah boleh, tapi nilainya lebih daripada emas.
Kita katakan boleh sudah. Ikut Imam Abu Hanifah. Apakah boleh uangnya kita masukkan ke masjid atau musola? Enggak boleh. Enggak ada dalam 8 asnaf itu status musola. Nah, ini ada kadang-kadang. Jadi panitia ini udah kewalahan bagi zakat. Karena terlalu banyak yang zakat, akhirnya ada sisa. Bukan uang tapi ini beras, ada sisa. Akhirnya sisanya dijual, dimasukkan musola. Haram, enggak boleh. Jadi yang berhak untuk menerima zakat adalah fakir, miskin atau 8 asnaf tersebut. Kalau dikasihkan masjid nggak boleh, kecuali kalau nanti ditamlik. Ditamlik ini dikasihkan orang yang berhak, entah amil, entah fakir miskin. Lah nanti sama amil itu dikasihkan musola. Oh, musola ini butuh biaya besar ini. Ini butuh biaya kayak ini, buat ini. Sedekah. Akhirnya jadinya sedekah dari orang yang kedua tersebut. Tapi kalau langsung dari zakat itu langsung dijual untuk pembangunan masjid nggak boleh. Tapi kalau ditamlik kepada amil atau kepada fakir miskin nggak ada masalah. Nanti dia sedekah kepada masjid. Nyambung tadi, seringkali kita temukan yang di musola kampung itu, kalau zakat beras 3 kilo semisal, tapi kalau uang nilainya sekian. Ini sekian itu udah nanti berupa uang yang diterima oleh panitia tadi, nanti bisa dibelikan beras kemudian dibagikan seperti apa. Nah, bentuk zakat berupa uang ini yang jenengan tadi sampaikan nggak sah. Jadi diperbolehkan bagi kita ini untuk berpindah imam dari Imam Syafi'i ke Imam Abu Hanifah itu kalau dalam keadaan darurat. Seperti orang yang haji. Kalau Imam Syafi'i kepegang suami istrinya, batal. Kalau Imam Syafi'i, berhubung kita ini darurat ada di Mekah, gak mungkin kita ini menghindar daripada istri. Ya udah kita berarti darurat pindah ke Imam Abu Hanifah, gak ada masalah. Kenapa? Ada alasan. Begitu juga kita zakat. Kita ini bisa beli beras, ataupun kita punya beras. Nah, kalau kita bayar uang zakat fitrahnya nggak sah. Kenapa? Nggak darurat. Tapi kalau memang darurat, nggak ada. Saya ini nggak mau beli beras, nggak ada. Persediaan nggak ada. Ya udah keluarkan, ikut Imam Abu Hanifah, tapi dengan nilai yang lebih daripada harganya beras, yaitu gandum. Dan gandum zakatnya 3,7. Jadi nggak sama. Kalau beras umpamanya 1 kilonya 15.000, kalau 3 kilo berarti 45, gandum mungkin itu 25 kali 3,7 kilo. Jadi lebih. Harganya lebih daripada beras. Pendapat Imam Abu Hanifah boleh dikeluarkan uangnya. Makaten. Lumayan berat di kampung-kampung ini. Ya, jadi memang di kampung-kampung ini perlu pencerahan, perlu panitia itu dikasih tahu lebih ikhtiyat, lebih hati-hati. Kita nggak menerima uang, atau kita sediakan beras, atau panitia menyediakan beras. Kalau ada orang yang zakat uang, Pak, tak kasih beras, Pak, uang sampean transaksi langsung beras. Itu lebih ikhtiyat, lebih hati-hati daripada kita ini menanggung tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beras yang jadi ya Pak, yang tadi dari ini. Oh, nggak boleh. Kalau zakatnya orang dibuat transaksi nggak boleh. Kita pinjam berasnya zakat ini untuk transaksi orang ini nggak boleh. Harus kita sediakan beras baru. Kita pinjam berasnya bakul itu, Pak. Bakul berasnya sampean kayak gini ya. Enggak sewaktu-waktu ono wong zakat duit tak gawe apa iku jenenge transaksi ambil berasnya sampean. Enggak ada masalah. Tapi kalau berasnya zakat fitrah yang asli enggak sah. Tapi kebanyakan yang terjadi seperti itu, Ustaz. Nah, karena itu kebanyakan yang terjadi kalau memang nggak ada ilmu ya seperti itu, akhirnya harus diluruskan. Kalau kita sekarang udah tahu dan kita dapatkan seperti itu, harus kita tegur. Gak mau, ya udah tanggung jawab sampean. Kalau memang tanggung jawab orang itu sendiri. Kalau memang dia nggak mau harus pakai beras pengganti. Harus dengan beras pengganti. Gak boleh. Dari beras yang dizakatkan Orang-orang itu dibuat. Iya,
dipinjam, tidak boleh, tidak sah. Harus beras baru yang dibuat. Okay. Ini sederhana, tapi kadang kita kalau tidak kawan tadi dari uang tadi yang taruhlah zakat global apapun itu dirubah kresek untuk keperluan zakat itu sendiri. Ya. Nah ini mengurangi berat kan? Ya. Nggak boleh. Nggak boleh juga. Harus panitia kurban. Ya, karena itu kalau sudah jadi panitia harus siap kurban, tenaga dan biaya. Nah, kadang-kadang ada, jualan satu, gak ada kresek ini, satu jualan dibuat kemaslahatan ini, kembalinya ke zakat lagi kok. Nah, logika yang dipakai logika, tidak sah. Jadi kalau sudah Anda siap untuk jadi panitia, Anda harus siap kurban, tenaga dan biaya. Makanya. Oke, sabar. Oke. Mas Bizu. Beras tadi ya, yang zakat fitrah ya. Oke. Tapi kan harus masing-masing diniati oleh masing-masing anak ya, masing-masing beras yang itu harus diniati. Kalau balik Ya. atau dalam tanggung jawabnya dia. Iya. Itu kalau misalkan berasnya itu jadi satu, misalkan ada 15 kilo itu jadi satu gitu. Dan runian aja gitu, itu bisa ya. Harus bisa 3 kilo bisa. Apa harus terus sama niatnya di situ bisa. Oke. Kalau memang dia itu belum balik satu, atau dalam kewajiban nafkahnya dia tanpa dibagi dulu, hukumnya boleh. Jadi umpama anaknya 2, kemudian istrinya 2 apa 1? 1. Istrinya 1, berarti 3 kiloan, 9 kilo sama dia 3 kilo, 12 kilo jadi 1. Diniati, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa an zaujati wa an waladi fulan wa an waladi fulan fardhon lillahi ta'ala. Tidak ada masalah kalau belum balik, dan yang kedua masih punya dia yang bertanggung jawab untuk memberi nafkah. Cuman lebih ikhtiar, lebih hati-hati, lebih baik dibagi dulu. Dibagi dulu. Katen. Jadi sah, tetap sah. Nggih. Tapi kan kalau anak sudah balik wajib zakat sendiri ya. Nggih. Nah, kita kan sudah biasa mulai dari kecil itu sudah saya zakat sendiri. Sampai dia sudah balik, sudah kerja, tapi tetap saya zakati meskipun dia nggak hak. Nah, itu gimana? Harus izin dulu. Harus izin. Nah, izinono bapak zakati awakmu. Baru kalau memang si anak tersebut ngizini, oh iya pak, nggak apa-apa, baru sah. Kalau memang si anak nggak ngizini, nggak sah. Terus ini kalau dia pas keluar Jawa itu, ya. ini apa kita sendiri apa? Kalau memang dia tetap izin, nak. Kalau saya wakili gitu ya. Ya. Kalau memang Pak, saya wakil kesampaian sudah keluarkan. Yang makili, yang niati. Yang makili, yang niati. Nggih. Laki perempuan sama. Kata. Sekap? Masih ada Ustaz. Monggo. Pokoknya waktu jenengan sing kula anu, lha kula waktu free. Ini sedikit polemik Ustaz. Jadi beberapa minggu yang lalu kan kita dengar di media bahwa salah satu tokoh di negara kita di Indonesia, bahwa kan ini seorang pembantu presiden, yaitu mengutarakan bahwa yang kontroversial ya, dia menyebut bahwa meninggalkan zakat itu dapat membawa kemajuan umat, itu yang pertama. Yang kedua, menyebut sedekah lebih populer dari zakat di zaman Nabi. Pertanyaan saya, memang bedanya zakat dan sedekah di zaman Nabi dengan yang sekarang itu apa Ustaz?
Terus yang kedua, bagaimana kalau para ulama akan menanggapi pernyataan seorang menteri agama yang sejatinya harusnya mendamaikan suasana seperti itu, malah membuat pernyataan seperti itu. Zakat kenapa tadi? Zakat lebih populer daripada sedekah. Sedangkan zakat itu kan ada di rukun Islam yang sudah jelas di dalam Al-Quran sudah terjelaskan. Dan kemudian bahkan zakat itu katanya lebih populer dari sedekah. Sedekah lebih populer dari zakat zaman Rasulullah. Nah, bedanya zakat sedekah waktu zaman Rasulullah dengan yang sekarang itu seperti apa? Gitu. Jadi para hadirin, sedekah dengan zakat itu lebih luas artinya sedekah. Kalau sedekah itu ada sedekah sunnah, ada sedekah wajib. Nah, ketika sedekah statusnya itu dikatakan sedekah wajib, maka itulah yang dikatakan zakat. Jelas ya? Sedekah itu ada dua. Ada sedekah sunnah, ada sedekah wajib. Nah, ketika Anda mengeluarkan sedekah wajib, secara otomatis namanya bukan sedekah wajib lagi, namanya zakat. Di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang sampai sekarang Rasulullah dan keluarganya nggak boleh menerima zakat, nggak boleh menerima zakat, sedekah nggak boleh. Jadi Anda ini sekarang ini ada permasalahan Ba'alawi ini ya. Dan bagi mereka yang mengatakan Ba'alawi itu keturunan Rasulullah, bagi mereka yang mengatakan Ba'alawi itu keturunan Rasulullah, kemudian ada orang Ba'alawi yang miskin, kita kasih zakat, nggak sah zakatnya. Karena memang zamannya Rasulullah SAW nggak boleh sama Rasulullah. Kenapa? Zakat itu kotoran. Zakat yang kita keluarkan itu hakikat daripada kotoran harta kita, nggak layak untuk dikasihkan daripada anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, kalau kita ingin ngasih anak cucunya Rasulullah, jangan zakat, jangan atas nama sedekah, tapi nama hadiah. Zakat jangan dikasihkan anak cucu Rasulullah sebagai kita penghormatan kepada cucunya Rasulullah. Kotoran, masa kotoran kita kasihkan kepada anak cucu Rasulullah? Apa nanti ucapan kita di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena itu di zaman Rasulullah sedekah atau hadiah yang ngetren, karena memang zakat tidak bisa diterima oleh keluarga beliau. Adapun Menteri Agama, apa? Ya, pernyataannya seperti apa? Sudah menanggapi kalau ulama menanggapi itu gimana? Apakah benar atau dibenarkan atau memang itu salah? Kalau status yang dia katakan memang benar, kalau sedekah itu lebih luas daripada zakat. Jadi sedekah itu namanya lebih luas daripada zakat. Kalau zakat berarti sedekah wajib dok. Tapi kalau sedekah sunnah wajib itu namanya sedekah. Ibu-ibu betul nonton? Boten. Sehari. Cekap habis ini. Nah, saya kira cukup sekian materi hari ini. Mudah-mudahan manfaat. Ya, kurang lebihnya mohon maaf yang besar-besarnya. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad